Selamat malam. Pertama gue mau cerita dulu nih. Nama gue Mahendra, gue kerja di daerah Fatmawati. Cuma gue kerja sebagai akuntan di situ. Cuma passion gue sebetulnya bukan akuntan, gitu, bukan accounting. Kita pakai passion. Gue lebih suka nulis sebetulnya. Dan kebetulan ada beberapa media yang admin gitu kan, mau masain gue jadi penulis gitu. Alhamdulillah. Nah, pertama gue mau bilang kalau misalkan logat yang paling buruk dari semua bangsa tuh kalau menurut gue ada satu nih. Itu tuh juga bahasa India juga, cuma Tamil. Itu kalau misalkan lo misalkan lo pernah naik taksi di Malaysia lah misalnya. Inggris amat kan? Pernah naik taksi di situ, itu lo harus benar-benar ngerti dan masang telinga benar-benar, kalau enggak lo bakalan cuma gitu doang. Itu benar-benar parah. Itu kalau misalkan tadi ada logat Islamabad kayak gitu. Seneng nih, gue seneng. Kalau misalkan tadi ada logat Islamabad kayak gitu tadi, ini harus dicoba dulu lah gimana itu logat Tamil kayak gitu ya. Oke, gue sekarang mau cerita tentang. Bener mau cerita apa sih? Enggak. Kalau menurut ada form yang tadi gue isi gitu kan. Itu ada ciri khasnya, ada tulisan ciri khas ya. Ciri khas gue apa tulis? Nyelang gitu. Oh iya. Jadi gue di sini cuma pengen komentarin apa yang udah dikomentarin gitu. Nah, gue sekarang mau ngomong, sebenarnya intinya yang mau gue omongin itu sebetulnya tentang bola. Karena gue sendiri jurnalis bola gitu. Yang apa yang gue ngerti ya bola. Kalau nggak ngomongin bola, gue ngomongin accounting. Daripada semua pusing, mendingan kita ngomongin bola gitu. Oke, ada beberapa pemain dari posisi di tim bola itu yang benar-benar kalau menurut gue underrated cuy. Kenapa underrated? Karena biasanya pemain-pemain bola tuh ya, yang dilihat itu tuh pemainnya yang bisa gocek, yang larinya cepat, atau yang bisa nyetak gol. Dan biasanya orang-orang ini itu, orang-orang yang underrated ini, dia mainnya lebih ke belakang. Dia menjaga sesuatu yang suci gitu. Dia menjaga sesuatu supaya kita nggak kebobolan gitu. Supaya timnya nggak kebobolan. Nama-nama pemain yang seperti yang underrated ini saya sebutkan sebagai contohnya Lucas Leiva main di Liverpool, ada Sergio Busquets main di Barcelona dan di mana-mana gitu kan. Beberapa poin yang kalau misalkan dilihat ya di sepak bola itu juga mirip kayak di kehidupan gitu. Asik enggak? Berat. Ada beberapa posisi yang sebenarnya kayak gue sebutin gitu ya. Itu tuh posisi yang susah dihargai. Kayak contohnya tadi Lucas, dia tuh orang Brazil. Orang Brazil tuh yang dicari itu orangnya yang punya skill, yang punya magic yang bisa berubah kedudukan gitu ya. Misalkan dia kalah terus tiba-tiba dia bisa ngebuat Lucas berubah gitu, jadi tim yang menang. Lucas nggak kayak gitu. Gue nyebut Lucas ini kayak apa ya? Dia tuh angsa yang lahir di tempat kumpulan bebek gitu. Dia salah kodrat sebetulnya. Salah kodrat. Orang induknya itu nggak bisa menghargai bahwa dia itu berbeda gitu. Dia itu berbeda. Sama kayak ada beberapa orang tua gitu ya, misalkan orang tua yang nggak bisa kayak misalkan ada satu orang, dia sebenarnya pengen, anggap aja saya lah ya, saya pengen jadi jurnalis tapi disuruhnya masuk accounting gitu dulu kuliah. Oke lah gitu kan. Cuma ada beberapa, sama kayak pemain bola tadi, ini gue jadi bingung ngomongnya kemana nih. Angsa.
Ya kan tadi Angsa tadi kan dia. Ya jadi ada beberapa hal gitu yang menyakitkan gitu. Menyakitkan karena kita sebenarnya pengen A tapi dipaksa untuk melakukan hal yang tidak kita senangi gitu. Melakukan B misalkan. Intinya itu. Sebenarnya bukan itu intinya. Itu hal-hal seperti itu memang sakit gitu kan. Hal yang kita tidak diinginkan tapi disuruh terus itu menyakitkan sebetulnya. Tapi apa yang lebih menyakitkan lagi coba? Yang bisa jawab gue beliin kopi satu nih. Coba yang bisa jawab katakan yang lebih menyakitkan daripada disuruh melakukan hal yang tidak kita inginkan. Sakit gigi bukan. ditinggal kabur gebetan. Itu parah banget sakitnya.